Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kekuatan rasa ikhlas, pasrah dan sabar, menurut pandangan ilmu kitab Primbon Jawa. Setujukah Anda bahwa kata ikhlas, pasrah dan sabar mudah terucap tapi susah diterapkan? Sebagai contoh dan pelajaran kita, pasti orang tua kita selalu mengajarkan sebuah kata ikhlas terhadap anak-anaknya. Dan setiap kita menemukan permasalahan dan kita dihina sama orang dan kita tidak mampu untuk melawan, pasti dari mulut orang tua kita akan keluar kata, "Yo wis sing sabar yen awakmu biso ikhlas lan narimo tapi sedulurmu mesti ora narimo." Disinilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketiga kata itu benar-benar luar biasa kekuatannya. Bahkan saking kuatnya ketiga kata tersebut bisa menghancurkan musuh tanpa kita harus menyentuh. Sebenarnya banyak sekali ilmu kehidupan yang ada di kitab Primbon Jawa hasil dari leluhur kita yang sebenarnya patut untuk kita jadikan pegangan hidup. Karena leluhur kita sangat kuat dalam ilmu paniten atau ilmu titen yang sekarang bisa kita pelajari dalam bentuk kitab Primbon. Kata ikhlas, pasrah dan sabar, itulah yang banyak orang dengar dan dinasihatkan. Tidak banyak orang yang mampu menguasai ilmu ini. Jika ditelisik lebih dalam lagi, ikhlas berarti merelakan apa yang sudah bukan milik dan apa yang terjadi pada kita. Sedangkan pasrah adalah sesuatu yang mesti kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Sayangnya, masih banyak orang yang salah kaprah dalam memaknainya sehingga bukanlah sikap ikhlas, melainkan sebuah keluhan. Ketika seseorang sudah merelakan, berarti ia harus bisa tidak mengungkit-ungkit akan hal itu lagi. Jika diungkit atau dibicarakan, maka diartikan tidak bisa ikhlas. Memang, sangat sulit untuk merelakan sesuatu yang sudah pernah kita miliki dan rasa sakit hati. Namun dengan kita menerapkan rasa ikhlas akan berdampak yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa apa yang sedang kita miliki dan yang terjadi saat ini, hakikat adalah bukanlah milik kita. Itu semua hanyalah titipan dan mungkin cobaan yang harus kita jaga sebaik mungkin. Ketika Tuhan mengambilnya kembali, maka kita harus rela. Karena pada dasarnya itu semua dulunya bukan milik kita. Lalu, Tuhan pun mencabut titipan yang kita miliki. Maka sudah sewajarnya karena itu semua adalah miliknya, bukan kepunyaan kita. Inilah yang perlu direnungkan dan ditafakuri. Jika ketidakikhlasan masih melekat dalam diri kita, maka bisa dipastikan hidup kita tak mungkin bisa bahagia. Sebagai contoh, saat kita terbaring sakit sehingga kita pun tak memiliki rasa sehat, jika kita tak bisa ikhlas dengan rasa sakit yang menimpa kita, justru hal itu akan menjadi sakit yang berlebih. Karena ada rasa takut, khawatir, dan cemas, pikiran dan perasaan negatif itulah yang malah menjadikan penyakit kita semakin suka singgah dalam tubuh kita. Begitu juga sebaliknya. Padahal, antara sehat dan sakit, hidup kita lebih banyak sehatnya ketimbang sakit. Namun, ketika Tuhan memberikan rasa sakit kepada kita, kenapa kita menjadi tidak bisa menerima? Padahal, kita pun bisa menerima diri kita saat kita sehat. Memang hal itu adalah wajar dan manusiawi. Karena sejatinya, kebutuhan dasar manusia adalah mencari nikmat dan menghindari sengsara. Selanjutnya, pasrah bisa dimaknai menyerahkan segala urusan kita kepada Tuhan setelah kita berusaha semampu kita. Namun, banyak orang yang menyikapi dan berasumsi bahwa pasrahnya tidak melakukan apapun. Jika kita hanya menanti takdir dan tak mau berusaha, itu namanya putus asa, bukan pasrah. Perlu diketahui bahwa arti pasrah sesungguhnya adalah kita melakukan usaha semaksimal dan sebaik-baik mungkin. Sedangkan hasilnya itu terserah kepada Tuhan. Mau dibuat sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu terserah kehendaknya. Itulah pasrah sesungguhnya. Yang terpenting kita semua sudah melakukan usaha sesuai dengan kemampuan kita. Lalu berkaitan dengan arti kata sabar, banyak orang ketika sedang ada masalah dan sedikit muncul amarah, dia mengatakan sabar sambil mengelus dada. Itu bukan sabar,
tetapi menahan amarah dan masih mengeluh dalam hatinya. Karena sabar bukan mengeluh dan bukan menahan amarah, sabar adalah kondisi ketika kita bisa menerima keadaan dengan tetap memiliki hati yang tenang. Inilah sabar yang sesungguhnya. Namun, memanglah susah jikalau dilakukan, akan tetapi, ketika sering dilatih, maka hal itu akan terbiasa. Hakikat, ikhlas, pasrah, dan sabar sangat berkaitan erat sehingga nantinya kita bisa menjadi manusia yang bahagia karena bisa mencapai ketenangan. Karena ketenangan bisa menciptakan kebahagiaan, bahkan, lebih jauh lagi, ketenangan bisa menciptakan pula sebuah solusi. Bagi seorang yang beragama, tentunya cara itu bisa dilakukan dengan cara beribadah seperti meditasi atau berzikir. Atau melakukan amalan-amalan tertentu untuk bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Demikianlah tadi pembahasan tentang arti kata ikhlas, sabar dan pasrah menurut ilmu kitab Primbon Jawa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.